Ada. Jadi teman-teman HR itu ada satu metodologi untuk menginterview disebut behavioral based interview tuh Mas Bro Ridwan. Behavioral based. Jadi mereka ngelihat behaviornya, mereka mencoba untuk menganalisa behaviornya, termasuk juga menganalisa mindsetnya itu di situ. Ada pertanyaan-pertanyaan di situ, ada case study yang mereka coba lemparkan ke teman-teman untuk teman-teman jawab gitu ya. Seandainya teman-teman nanti dalam kondisi ini lalu seperti ini. Nah, nanti itu mereka tuh akan ngelihat gimana cara teman-teman tuh menjawab, termasuk mereka ngelihat mimik ya, mimik, lalu juga gestur body tubuhnya language, gitu ya, body gestur segala language-nya. macam, intonasi dan lain-lain segala macam itu mereka akan sangat lihat sekali di situ gitu. Nah, jadi HR itu bisa ngeliat ke situ plus juga usernya, Mas Bro. Jadi kan ada kadang interview dengan HR oke lolos gitu ya. Nah, selanjutnya interview dengan usernya. Nah, ini user udah pengalaman nih, dia ngelihat orang-orang fresh grade, udah pengalaman kerja-kerja dengan associate, dia bisa tahu nih ini associate ini ngomong-ngomong doang nih yang ini nih. Oh, yang ini nih kayaknya tipe calon-calon politician nih nanti nih di kantor nih gitu kan. Kayaknya jangan dulu deh diambil yang model kayak gini, lagi nggak butuh nih kita. Terus ada lagi satu lagi, oh ini nerdy banget nih, tapi dia humble dan terlihat kayaknya dia mau atau sangat open sekali untuk berbagai macam masukan. Kayaknya ini bisa nih kita grooming gitu misalnya. Ya hal seperti itu gitu. Itu ada orang bisa ngelihat itu Mas Ridwan. Iya. Soalnya aku pernah dengar ini Mas, kalau dulu banyak ngobrol ya sama di timku dulu, terus kemudian abis itu pernah baca-baca juga kayak di artikel-artikel McKinsey dan yang lain gitu. Emang biasanya kalau salah satu karakter yang dicari ya untuk masuk konsultan itu ada tadi tuh, ada karakter nerdnya dikit ya, suka untuk ngulik itu suatu masalah, solusinya kayak gimana. Tapi yang kedua tuh dia juga harus humble, dia bisa tuh denger orang, mau belajar sama orang, istilahnya teachable lah kayak gitu. Jadi nggak yang terlalu sombong, misalnya nggak yang dia pinter terus nggak mau dengerin kayak gitu. Sebelum tadi masuk ke skill, misalnya ya kalau teman-teman emang pinter, terus problem solver gitu, ya tetap penting itu tadi attitude gitu ya Mas ya. Iya, jadi Ridwan, kalau misalnya tadi kan Ridwan tanyakan mengenai soft skills-nya ya. Nah, soft skills yang menurutku itu yang paling penting kalau mau ke consulting harus dimiliki problem solving. Gitu, problem solving skills. Nah, ini kenapa penting? Kenapa? Karena kalian ini, adik-adikku gitu ya, ketika kalian menjadi konsultan, kalian itu harus menjadi orang yang suka mencari masalah gitu. Nah, suka mencari masalah gitu. Kalau misalnya sekarang kawan-kawan menghindari masalah, ya fine di dunia kehidupan. Tapi di consulting harus mencari masalah. Karena dengan Tapi adanya bukan yang masalah, bikin masalah ya. bukan. Kita nggak yang bikin masalah. Gitu. Yang bikin masalahnya klien gitu. Kita bantu solve. Nah, karena isunya di klien itu kadang gini, kawan-kawan. Jadi kadang klien itu nge-reach kita ya, konsultan. Dia bilang ada masalah A gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah dilakukan analisa dengan lebih mendalam, dengan lebih saintifik gitu ya, ternyata masalahnya bukan A, root cause-nya itu ternyata B gitu. Nah, jadi even untuk mengartikulasikan suatu masalah gitu ya, dan mendefinisikan apakah suatu masalah itu tuh butuh skill khusus, Mas Bro. Gitu. Jadi kalau kita mendefinisikan masalahnya itu salah, otomatis obatnya juga salah gitu ya, sehingga ya hasilnya juga akan salah. Tidak akan ada perubahan di organisasi. Nah, oleh karena itu problem solving skills itu penting. Nah, problem solving itu dimulai dengan satu tuh, dia ada disebut kalau di dunia ilmiah itu namanya problematization tuh, Mas Bro Ridwan. Jadi benar-benar pokoknya ya dicari dulu masalahnya ini apa. Ketika belum yakin masalah itu benar-benar ini masalahnya gitu ya, kita nggak ngasih rekomendasi gitu, Mas Bro. Gitu. Jadi benar-benar dikasih waktu itu ya cukup panjang juga biasanya problematization tuh. Jadi untuk kita bisa cari tahu masalah sebenarnya itu apa gitu. Nah, setelah itu ya diagnosis root cause-nya dulu ya, problemnya nih betul. bener nggak ya apa yang udah kita tangkep ini. Jadi kita nanti buat ngasih obat rekomendasinya tuh bisa lebih ini ya, tepat gitu. Betul. Dan untuk nyari masalah itu nggak cukup dengan kita membaca dokumentasi klien. Kadang kita harus interview klien. Kadang kita harus melakukan FGD dengan klien karena ternyata ada
political issue di dalam kliennya itu sendiri gitu ya, sehingga ada beberapa informasi nggak keluar gitu kan ya. Kadang kita harus diskusi juga bahkan dengan pemegang sahamnya, ada isunya apa sih sebenarnya gitu. Benar. Maksudnya pemegang sahamnya dalam konteks BUMN dengan Kementerian BUMN-nya gitu kan ya. Jangan-jangan ada arahan yang katakanlah salah ditranslasikan oleh BUMN atau perusahaan tersebut gitu. Nah, untuk nyari masalah ini ya itu punya skill sendiri tuh. Jadi kawan-kawan kalau mau jadi konsultan harus senang mencari masalah.